Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari Al-Aziz. Saya jurusan Psikologi di Universitas Bosowa dengan NIM 4525091319. Di sini saya akan menjelaskan konsep put first thing first, yaitu dahulukan yang utama. Konsep ini adalah salah satu kebiasaan kunci dalam manajemen waktu dan prioritas yang dipopulerkan oleh Stephen Covey, yang berakar kuat dalam prinsip-prinsip psikologi kognitif dan motivasi. Konsep ini yaitu put first thing first, dahulukan yang utama, yaitu adalah kebiasaan ketiga dari The 7 Habits of Highly Effective People. Ini adalah implementasi dari kebiasaan kedua, yaitu begin with the end in mind, mulai dengan tujuan akhir, dengan fokus pada eksekusi disiplin dari prioritas yang telah ditetapkan. Intinya adalah mengatur dan melaksanakan apa yang paling penting, bukan hanya apa yang mendesak. Yang pertama yaitu definisinya. Definisi put first thing first adalah tentang mengorganisir dan melaksanakan tugas harian Anda berdasarkan prioritas penting, yaitu hal-hal yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan jangka panjang Anda, bukan hanya berdasarkan hal-hal yang mendesak atau tekanan dari luar. Dan prinsip utama yaitu kompas versus jam. Covey menekan bahwa manajemen pribadi yang efektif adalah tentang mengelola kompas, bukan mengelola jam. Di sini ada dua definisi atau prinsip utama, yaitu jam, yaitu melambangkan komitmen atau janji dan jadwal urgensi. Yang kedua, kompas, yaitu melambangkan misi, nilai, dan arah hidup Anda, yaitu kepentingan. Kebiasaan ini adalah tentang memastikan tindakan harian Anda, yaitu jam, selalu mengarah ke tujuan hidup Anda, yaitu kompas. Dan ini adalah penjelasan aspek dari 3 sudut pandang, yaitu aspek yang pertama itu definisi inti. Penjelasannya kemampuan untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan nilai dan kontribusi terhadap tujuan jangka panjang, yaitu keutamaan, dan bukan sekedar berdasarkan tekanan eksternal atau urgensi saat kedaruratan. Aspek yang kedua yaitu perspektif psikologi. Untuk penjelasannya, ini melibatkan pengendalian diri, yaitu self-control, dan penghindaran penundaan, procrastination. Ini adalah proses psikologis di mana individu secara sadar memilih tugas kuadran 2, yaitu penting tidak mendesak, daripada tugas kuadran 1, yaitu penting mendesak, atau kuadran 3, tidak penting mendesak, untuk manajemen waktu yang proaktif. Aspek yang ketiga yaitu konsep kunci. Untuk penjelasannya, manajemen waktu kuadran 2 yaitu penting tidak mendesak. Kegiatan di kuadran ini fokus pada pencegahan, pembangunan, hubungan, dan perencanaan, yang merupakan area pertumbuhan dan efektivitas sejati. Oke, kita lanjut untuk manfaat psikologis dan produktivitas. Yang pertama, ada manfaat dan penjelasan psikologisnya. Untuk manfaat yang pertama yaitu mengurangi stres dan kecemasan. Penjelasan psikologisnya yaitu dengan fokus pada pencegahan kuadran 2, kita mengurangi sejumlah tugas kuadran 1, yaitu krisis mendesak. Ini menurunkan tingkat kortisol, hormon stres, karena kita merasa lebih terkendali atas hidup dan pekerjaan kita, yaitu locus of control internal. Untuk manfaat yang kedua, meningkatkan efektivitas. Penjelasan psikologisnya, aktivitas kuadran 2 yaitu perencanaan, peningkatan keterampilan, secara langsung meningkatkan kompetensi dan kualitas hasil kerja, berbeda dengan kuadran 3 yang hanya menciptakan ilusi sibuk. Dan manfaat yang ketiga, meningkatkan rasa puas dan motivasi. Penjelasan psikologis, menyelesaikan tugas yang memiliki nilai tinggi, dalam artian sesuatu tujuan akhir, memicu pelepasan dopamin yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan rasa pencapaian yang mendalam atau
flow. Dan manfaat yang terakhir mendukung keseimbangan hidup, yaitu memungkinkan alokasi waktu yang disengaja untuk pembaruan diri, yaitu kuadran 2. Seperti olahraga, tidur, dan hubungan yang penting untuk mencegah burnout dan menjaga kesehatan mental. Oke, berikut ada cara menstimulasi aspek psikologi kognitif dan cara menerapkan, yaitu organisir Big Rock. Cara mengorganisir Big Rock, penerapan put first thing first difokuskan pada perorganisasian mingguan yang berorientasi pada prinsip dan peran, bukan sekedar jadwal harian. Yang pertama, identifikasi peran. Tentukan peran utama Anda, misalnya mahasiswa, atau ketua kelompok, atau anak, teman, juga diri sendiri. Yang kedua, pilih Big Rock, yaitu batu besar untuk setiap peran. Tentukan 1-3 tugas kuadran 2 yang paling penting yang harus Anda selesaikan minggu itu. Ini adalah batu besar Anda. Contohnya, peran mahasiswa yaitu menyelesaikan kerangka presentasi untuk bab 1. Dan untuk peran diri sendiri, bisa juga seperti berolahraga 3 kali sehari, atau bisa juga seminggu 3 kali. Yang ketiga adalah jadwalkan Big Rock dulu, yaitu masukkan Big Rock ini ke dalam jadwal mingguan Anda terlebih dahulu. Analoginya, masukkan batu besar ke dalam wadah sebelum kerikil atau pasir masuk. Yang keempat, isi dengan kerikil dan pasir. Baru kemudian, isi sisa waktu dengan tugas-tugas kuadran 1, yaitu krisis. Dan kuadran 3, hal mendesak yang didelegasikan atau dikerjakan cepat. Yang kelima, tegas pada kuadran 3. Belajarlah untuk meningkatkan tidak pada aktivitas kuadran 3 karena mereka mencuri waktu dari aktivitas kuadran 2 yang bernilai tinggi. Menerapkan konsep ini memerlukan pelatihan ulang otak untuk melawan kecenderungan alami mencari gratifikasi instan. Di sini ada teknik stimulasi atau mekanisme psikologi. Yang pertama, gunakan matriks prioritas, yaitu COVI. Untuk mekanisme psikologinya yaitu mengklasifikasikan tugas berdasarkan urgensi versus kepentingan. Secara kognitif, ini memaksa otak untuk memproses nilai jangka panjang, yaitu kepentingan, daripada hanya bereaksi terhadap tekanan waktu, yaitu urgensi. Ini ada penjelasannya, yaitu blok waktu, yaitu time blocking. Secara fisik, jadwalkan waktu untuk tugas kuadran 2. Misalnya, 1 jam untuk mereview materi. Ini menciptakan niat implementasi jika kapan terjadinya X yang akan melakukan Y. Sangat efektif dalam mengubah perilaku. Yang kedua, kenali rock Anda, yaitu identifikasi 1-3 tugas kuadran 2. Batu besar yaitu prioritas utama yang harus dilakukan setiap hari atau minggu. Ini memanfaatkan prinsip Gestalt psikologi, yaitu fokus pada gambaran besar yang paling menonjol. Yang terakhir, latih kata, yaitu tidak. Menolak permintaan kuadran 3 tidak penting, mendesak bagi orang lain. Secara psikologis, ini melatih batas diri, yaitu boundary setting, yang merupakan komponen penting dari kematangan emosional dan pengelolaan energi. Di sini ada contoh aplikasi di lingkungan kantor atau kampus. Konsep ini mewujudkan melalui perubahan fokus dari manajemen krisis ke manajemen preventif dan perencanaan. Berikut ada lingkungan dan aktivitas kuadran 3 dan 4, yaitu tidak utama, dan juga ada aktivitas kuadran 2, penting atau utama. Contoh lingkungan kampus untuk aktivitas kuadran 3 dan 4 yang tidak utama yaitu menghabiskan waktu panjang di media sosial, begadang mengerjakan tugas, H-1 itu krisis, panik saat ujian karena belum belajar. Kebalikannya, aktivitas kuadran 2 yaitu penting utama, mereview materi kuliah 1 jam setelah kelas. Ini juga bentuk pencegahan.
Juga bertemu dosen teman untuk diskusi konsep sulit. Ini juga membangun hubungan, menyusun kerangka tugas besar sejak awal semester. Dalam artian perencanaan. Untuk lingkungan di kantor, aktivitas kuadran 3 dan 4 atau 4 tidak utama yaitu menghindari rapat yang tidak perlu. Terus-menerus merespon email, pesan yang tidak penting, memperbaiki kesalahan yang seharusnya sudah dicek. Untuk aktivitas kuadran 2, yaitu penting utama, melakukan pengembangan atau pelatihan keterampilan baru. Ini peningkatan kompetensi. Merencanakan strategi proyek 3 bulan ke depan. Perencanaan jangka panjang. Meluangkan waktu khusus untuk mentoring tim, yaitu membangun hubungan. Berikut adalah manfaat kunci yang mungkin bisa kalian terapkan pada diri sendiri, yaitu dengan fokus pada kuadran 2, Anda dapat memanfaatkan utama yaitu peningkatan integritas diri. Anda menepati komitmen yang Anda buat untuk diri sendiri berdasarkan nilai yaitu kebiasaan 2. Untuk yang kedua ini kontrol proaktivitas, yaitu Anda menjadi pendorong dalam hidup Anda, proaktif alih-alih hanya bereaksi terhadap tekanan eksternal, itu reaktif. Yang terakhir, efektivitas jangka panjang. Ini berinvestasi dalam aktivitas yang menghasilkan pertumbuhan jangka panjang, yaitu perencanaan, pencegahan, dan pembangunan hubungan, sehingga Anda jarang menghadapi krisis. Baik, dari kesimpulan untuk presentasi kali ini, yaitu konsep put first thing first adalah tentang pengalihan fokus psikologis dari urgensi yaitu reaksi ke kepentingan yaitu proaktif. Ini adalah disiplin yang mengubah individu dari manajemen krisis menjadi arsitek kehidupan yang secara tidak sadar mengarahkan waktu Anda dan energinya menuju tujuan yang telah ditentukan, menghasilkan penerusan stres dan peningkatan efektivitas secara signifikan. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian suka dan video bermanfaat ya. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Kira-kira jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.